Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. NU dan Habaib tidak bisa dipisahkan. Itu adalah kata-kata dari Ketum PBNU, dari Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa. Ya, dia menyampaikan hal ini pada saat acara Khol, ya, pada saat dia itu mengisi acara Khol Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Jadi tentunya di dalam penyampaiannya itu sebuah keharmonisan antara Habaib dengan NU. Ya tidak akan mungkin membahas masalah nasab lah. Ya tahu tempat itu begitu. Tapi ya aneh. Semuanya hanya berdasarkan husnudon. Kemudian sejarah-sejarah munah, sejarah-sejarah yang pernah ditulis oleh Habaib. Jadi ya tentunya itu hanya klaim dari mereka. Dan kita tahu kan bahwa ulama terdahulu, baik ulama-ulama khos sekalipun, mereka adalah bukan ulama nasab, sehingga lebih mengedepankan husnudon. Apalagi para habib-habib zaman dulu itu masih bermanis-manis muka. Jadi era Habib Utsman bin Yahya ini, mereka jelas-jelas menentang para ulama pribumi. Mereka lebih pro terhadap penjajah Belanda. Kemudian ketika Indonesia sudah merdeka nih, pada saat Orde Lama, Habib-habib itu udah banyak diam. Mereka ya jualan minyak nyong-nyong, jualan kitab, jualan tasbih. Mereka sudah membumi. Tapi ketika kesini-kesini, mereka mulai arogan. Mereka mulai merasa diri mereka itu eksklusif. Dan ketika para ulama-ulama ahli nasab di Indonesia ini bersuara dengan tesisnya seorang Kiai Madun Usman Al-Bantami, salah satu kader terbaik NU, dikiranya memecah belah. Kecuali Kiai Mad ini hanya mengedepankan emosi, cercaan, hinaan. Kiai Mad ini dengan data ilmiah, maka seharusnya dari PBNU itu bersikap dewasa. Kiai Mad dipanggil, dilihat tesisnya, apakah ini sekedar abal-abal, cukup bisa diadakan basul masail ataupun debat nasib kedua belah pihak ini diundang, difasilitasi. Bukan hanya katanya, kata ulama yang mana? Ulama fikih, hafidhoh, mereka bukan ulama nasab. Jadi tidak bisa buat patokan untuk masalah nasab. Tapi kalau di PBNU ya, di struktur dari Rois Am, Ketum, Waketum, Sekjen, semuanya ini adalah mereka yang tahu dengan Ba'alwi. Jadi apapun yang mau disampaikan pastinya akan pro terhadap Ba'alwi. Inilah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur dan juga dari alumni tadi itu sudah luar biasa. Semuanya mutiara, luar biasa. Saya dikirimi video atau rekaman abrol WhatsApp, lewat WhatsApp dari Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Fatoni ini. Itu rekaman potongan bagaimana almarhum Gus Dur dengan Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Bil Faqih, sampai beliau mengatakan NU dan para sadah alawiyah dan para habaib tidak bisa dipisahkan. Begitu rekamannya, seperti azan dan beduk, begitu ya. Saya tidak mau menerjemahkan lagi, ini sudah sangat dalam. Kebanyakan terjadinya kemuskilan di dunia ini karena adanya kesalahpahaman, kurang ketemu, jarang silaturahim. Kalau bahasa anak muda generasi Z, para kiai, para habaib, kurang ngopi bareng. Nah, nek sering ngopi bareng niku nggih insyaallah mboten.
Karena kadang-kadang masing-masing sesuai dengan perspektifnya, sesuai dengan sudut pandangnya, dan belum kemudian dikomunikasikan. Kalau bahasa sederhananya kurang komunikasi. Nah, dulu kan ada itu ungkapan almarhum Gus Dur yang sangat terkenal. Wong kabeh itu, semua itu kata Gus Dur bisa diselesaikan cukup dengan komunikasi. Tapi komunikasi versi Gus Dur itu berasal dari 3 bahasa. Come, datang, bahasa Inggris nih. Komunikasi, come, datang. Muni, bahasa Malang, bicara. Baru yang ketiga, kasih, memberi. Kita ini kalau mau datang, berbicara dan memberi, insya Allah hilang itu kesalahpahaman. Ya seperti jenengan itu tadi, kalau sudah nunjuk siapa yang paling alim jadi pemimpinnya, berarti ya sudah pasrah bongkokan ke situ. Jadi stoplah untuk berhusnudon dan husnudon. Sekarang itu pakai data ilmiah, ya. Islam itu tidak mengajarkan kolotan, tidak mengajarkan hanya husnudon dan suudon saja, tetapi dengan ilmiah. Ya, bahkan dari maktum ini menceritakan bahwa dulu Gus Dur ya ketika sedang bareng dengan Habib Abdullah bin Faqih, Gus Dur itu menyampaikan bahwa habaib dengan NU itu seperti adzan dengan beduknya. Jadi NU dan Habib itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Apa iya? Habib itu sudah punya rumah sendiri. Jadi kalau dibilang Habib itu menyusup sekarang ya dengan memprovokasi, dengan mencuci otak, dengan mendoktrin orang-orang Nahdliyin, orang-orang di PBNU, itu jelas terlihat. Ya faktanya seperti itu. Yang dari PBNU seolah-olah seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Setiap permasalahan itu ujung-ujung hanya kita husnul saja, kita ikut ulama terdahulu. Ya, nggak bisa seperti itu. Islam mengajak kita untuk berpikir, tidak hanya berhusul-husul saja. Apalagi di NU itu banyak orang-orang cerdas. Ada lembaga Basul Masail, Boyo yang seperti itu digunakan gitu loh, dipakai. Apalagi sekarang, Habib-habib sekarang itu berbeda dengan zaman dulu. Habib-habib yang dulu itu bisa setara dengan kita. Tapi sekarang mereka menunjukkan bahwa mereka itu adalah kelompok yang eksklusif. Mereka ini satu level di atas kita. Bahkan tidak hanya itu, mereka melakukan hal tersebut merasa mereka ini adalah kelompok eksklusif karena mereka punya pakem, mereka punya kitabnya. Iya, mereka punya kitabnya sehingga melihat orang-orang azam non Arab termasuk kita pribumi Nusantara ya seperti anjing. Bahkan fatwa-fatwanya yang seringkali digaungkan di mimbar-mimbar bahwa satu habib yang berzina sekalipun itu lebih mulia daripada 70 ulama atau kiai yang alim. Ya seperti itu apa tidak dikoreksi nih oleh para penggede-penggede di PBNU, oleh para kiai-kiai, para ulama-ulama? Ya seperti itu dikaji gitu loh, bener nggak sih? Jangan katakan itu hanya oknum kok ngomong seperti itu. Tidak, oknum sekalipun harusnya dipelajari apa yang disampaikan oleh mereka. Dengan penghinaan terhadap kiai, terhadap ulama, harusnya dipelajari bener nggak sih? Memang ada kitabnya atau tidak? Jangan terus malah oh iya kita husnudon saja, kita cari amak husnudon, lebih baik sana mencintai daripada salah membenci. Ini sikap apa? Orang Islam nggak boleh seperti itu. Islam itu mengajarkan kita untuk berpikir dinamis. Salah kalau seorang ketum, waketumnya, sekjennya, roisnya pola pikirnya begitu ya NU tidak akan maju. Lu udah tertawain tuh sama Muhammadiyah, udah tertawain. Katanya para habib itu bisa memberkahi NU, nyatanya NU semakin melorot. Fakta, gak usah ditutup-tutupin. NU itu organisasi besar tapi nyatanya melorot di bawah era kemunduran oleh sahabat para habaib.
kiai-kiai ulama-ulamanya itu dicuci otaknya sehingga mereka siap rela untuk dijadikan sebagai aset, dijadikan sebagai alas kaki, jadi sebagai budak. Mana ada kiai-kiai yang alim itu nyembah-nyembah Habib yang tidak bisa ngaji? Apa? Muhammadiyah tuh tertawa. Muhammadiyah yang tidak ada Habib nyatanya berkah barokah, organisasinya maju. Karena orang Muhammadiyah itu berpikir dinamis. Ya, kalau Kiai Mustafa ini menceritakan juga nih bahwa Habib zaman dulu ya, Habibnya, anaknya itu dipondokkan ya, dipondokkan di pondok pesantrennya ulama Jawa. Itu bagus, itu namanya penyetaraan. Jadi tidak merasa eksklusif Habib ya harus dipondoki Habib. Bahkan Habib rata-rata nggak mondok. Iya, dengan ilmu seadanya mengandalkan nasab seolah bisa memberikan barokah. Mereka lupa al ulama warasatul anbiya, bahwa sesungguhnya ulama itu ada pewaris para nabi, bukan habaib. Mereka pintar dalil begitu, tapi ya pikirannya itu pikiran mundur gitu. Ini yang bikin miris kita. Saya berharap sudahlah, stop untuk berhusnudon dan suudon ya, tetapi tindakan nyata, diadakan debat nasab, kajian eksklusif, PBNU yang memfasilitasi biar jelas, biar umat itu tidak terombang-ambing, biar umat itu tidak menjadi korban. Iya, kalau sampai jadi korban kan kalian juga nih dari PBNU yang bertanggung jawab kelak di yang akhir. Di akhirat nanti bakal. Jadi stop untuk husnudon. Sekarang adalah bukti nyata, kajian ilmiah debat nasab itu adalah jalan terakhirnya biar kita jelas. Kalau Kiai Imad yang benar, yuk kita bareng-bareng ikut Kiai Imad. Ya, kalau Kiai Imad yang salah, tapi Habib itu yang benar, ayo kita bareng-bareng mengikuti Habaib, tinggalkan Kiai Imad. Itu kan beres. Tapi tentunya kalau Habib itu memang punya data. Walaupun selama ini Habib itu tidak punya data, namanya hanya framing. Silakan berhusnudon. Ya, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri asad.